Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Judul renungan hari ini, Selalu Setia Kepada Tuhan. Dalam Keluaran 19 ayat 24, kita diberitahu bahwa Harun dibawa Tuhan ke atas gunung. Harun lebih dekat dengan Tuhan secara fisik daripada semua orang Israel lainnya kecuali Musa. Beberapa ayat kemudian dalam Keluaran 20 ayat 18, kita diberitahu bahwa orang Israel mendengar guntur dan sangkakala Allah. Mereka melihat kilat dan asap dari atas gunung ketika Tuhan turun. Namun, ketika penantian semakin lama, mereka mencari keselamatan mereka sendiri. Meskipun Tuhan secara khusus mengatakan kepada mereka, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu." Keluaran 20 ayat 22-23. Mereka melakukan persis seperti yang diperingatkan untuk tidak dilakukan. Kesabaran bukan hal yang mudah. Iman paling diuji saat-saat kondisi baik-baik saja. Itulah saat-saat iblis membisikkan dan mengingatkan akan kegagalan kita di masa lampau. Iblis mengejek kita bahwa masa depan kita tidak akan pernah seperti yang kita harapkan. Iblis menunjukkan setiap rintangan dan menekan berat hati kita sampai keraguan dan ketakutan mulai berakar. Orang Israel merasa ditinggalkan. Mereka mengeluh bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Musa. Tetapi itu bukan kekurangan pemimpin manusia yang benar-benar mereka takuti. Sebaliknya, mereka memerintahkan Harun untuk menciptakan dewa baru bagi mereka. Kita tahu bahwa tidak ada ilah lain selain Tuhan. Anak lembu emas tidak memiliki detak jantung, tidak ada pikiran, tidak ada kekuatan. Itu hanyalah sebuah patung, sebuah monumen untuk ketidakpercayaan mereka. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa kita lebih baik daripada mereka ketika kita beralih ke hal-hal duniawi untuk memecahkan masalah hidup kita. Obat-obatan dan alkohol menghilangkan rasa sakit ketika kita lelah menunggu jawaban Tuhan. Semua hal itu membuat kita lupa bahwa Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Tidak peduli seberapa setia kita akan menjadi lemah di saat-saat tidak ada orang yang kita harapkan di dekat kita. Pada saat-saat itulah kita harus saling membantu untuk tetap kuat. Kita harus menjadi pendorong bagi yang membutuhkan dari waktu ke waktu. Habakuk 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat mengatakan, "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Kita tahu bahwa firman Tuhan selalu terbukti benar. Tuhan tidak dapat berbohong. Dia pasti menyediakan. Dia akan menghibur. Terkadang, Dia meminta kita untuk menanti. Terkadang jalan Tuhan yang Dia pilih untuk kita jalani tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan terkadang, kita membangun anak lembu emas untuk diri kita sendiri dan pura-pura tidak jauh dari Tuhan. Saat itulah kita membutuhkan, seperti yang dikatakan dalam Hosea 12 ayat 7. "Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa." Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tuhan akan menguatkan kita saat kita menanti Dia. Dia meminta agar kita hanya memiliki benih iman yang kecil seperti biji sesawi saja. Tuhan dapat menangani segala sesuatu dalam hidup kita, dan dengan pertolongannya, kita juga dimampukan untuk melewati berbagai tantangan hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.